Oke, untuk bab 6 kita bicara komunikasi pasar dan branding. Ini sedikit nyerempet-nyerempet dengan marketing ya. Jadi kalau teman-teman di marketing nggak ada masalah dengan materi ini, makanya saya akan sedikit cepat aja. Yang pertama adalah integrasi komunikasi dan branding, komunikasi dan ketiga adalah branding kita punya. Kita split nih. Satu, kita bicara integrasi antara komunikasi dan branding. Integrasi itu penggabungan, ya. Penggabungan antara komunikasi dan branding. Komunikasi ini apa sih? Komunikasi ini harus melibatkan setiap komponen yang berhubungan dengan korporasi, contohnya investor, masyarakat, ya kan, bahkan karyawan, kemudian internalnya seperti apa itu harus terintegrasi. Ya. Komunikasi integrasi merupakan bagian dari strategi komunikasi korporat dalam menciptakan brand. Artinya apa? Kalau teman-teman di digital marketing atau di mata kuliah marketing, kita bicara branding. Ya. Merek. Merek itu datangnya dari mana sih? Merek itu kan sebenarnya datangnya dari visi dan misi. Ya. Ketika saya mau katakanlah merek ABC, ya, itu visinya apa dengan merek ABC? Oh, dengan ABC saya harus melakukan dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kami harus menjadi market leader, bla bla bla. Nah, tentunya kita dari sisi visi misi apa yang kita pikirkan akan company jangka panjang itu akan menciptakan branding. Nah, ini harus inline, harus sejalan nih antara visi misi di manajemen strategik dengan brandingnya, strategi brandingnya. Kalau nggak nyambung, celakalah itu. Ya. Nah, branding adalah persepsi konsumen terhadap penawaran, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana tampilannya, bagaimana orang merasakan terhadap produk kita dan apa pesannya. Ya. Balik lagi, kalau kita harus bisa mendeliver visi misi kita ke konsumen. Misalnya saya punya visi bahwa kita akan membuat produk dengan yang misalnya sophisticated, yang bikin orang merasa bahwa barang saya adalah yang the best. Ya. Nah, tentunya branding juga harus kita kemas dengan seperti itu. Ya. Market communication mewakili interaksi pelanggan dengan merek dan secara lebih umum pendekatannya adalah secara massal. Ya. Dalam dunia nyata, komunikasi pasar tentu satu arah dari perusahaan ke pelanggan, tetapi di digital itu adalah dua arah. Kenapa? Selalu ingat jargon netizen selalu benar. Artinya apa? Ketika kita lihat iklan di koran tentang satu produk, nih, kalau kita bicara konvensional ya, kita melihat iklan di koran, ketika iklan ini nggak bagus, kita bisa nggak melakukan respon ke company-nya? Ya kalau saya sih enggak. Ogah lah, ngapain? Ribet. Satu, saya nggak tahu di perusahaan ini siapa yang pasang. Ya. Yang kedua, saya juga nggak tahu ini dari Semarang atau Jakarta. Ya. Atau mungkin mulai dari Amerika Serikat kalau misalnya produk-produk keluar. Nah, beda dengan di online. Ketika saya lihat iklannya, let's say satu merek sepatu, di sosial media, kita bisa komen nggak? Bisa. Kita bisa DM nggak? Bisa. Kita bisa nulis komen di sosial media. Misalnya. Kita bisa melakukan mention nggak? Bisa. Apalagi? Websitenya bisa kita tulisi nggak? Bisa kita, as a guest, kita nulis komennya di website, di Instagram, misalnya di Facebook, di Twitter. Ya. Bisa komunikasi langsung. Ya. Tanpa harus melalui jenjang. Coba bayangin kalau kalian mau komplain tentang iklan atau mau nanya satu produk. Lihat iklan di koran atau di majalah, sepatunya bagus nih, saya mau beli. Beli di mana ya? Kita nggak ada nama toko misalnya, susah. Mau nanya ke siapa kayak tadi? Ada nama telepon misalnya, itu pun nanti pakai hunting system. Harus cari ekstensinya, kontak person kita juga nggak tahu. Beda sama di online. Begitu kita mention ad, misalnya Instagramnya, otomatis admin akan merespon lebih cepat. Ya. Jadi tektokannya lebih enak. Ya. Komunikasi pasar mengacu pada semua titik kontak bahwa perusahaan telah berhubungan dengan pelanggan. Ada 4 kategori. Yang pertama general, umum. Ya. Komunikasi online, secara umum iklannya di web. Ya. Kemudian ada personalized online communication. Ketika kita menyapa secara personal, ya kan, itu adalah personalized. Kemudian traditional mass media communication. Misalnya, ya kita pasang iklan, kita pasang apa namanya,
TV itu adalah mass media communication. Yang terakhir ada direct. Direct itu kayak kita kalau langsung menawari canvassing lah, kita keliling ya. Kita keliling canvassing ke pasar-pasar, ke klien-klien, itu namanya direct. Nah, ini adalah gambar matriknya. Ada direct, ada personalized, ada tradisional, ada general approach umum ya. Ini audience fokusnya individual, ini broad. Komunikasi medianya ini online dan offline. Persidangannya antara offline dan yang luas itu kita bicara tradisional mass marketing. Kayak TV, kemudian iklan di koran, di majalah itu adalah tradisional. Kenapa? Karena dia menjangkaunya masyarakat luas secara umum ya. Broad itu luas dan offline. Nah, kalau individual kalau pendekatan individual ya, yang tadi kan fase kita datangin ke salesman, datangin ke toko-toko, kita datang ke konsumen itu adalah direct. Nah, kalau di online, broad itu artinya kita general, kita pukul rata semua sama. Kalau personalized kita benar-benar misalnya kepada Pak Arif, kami menawarkan produk dan lain itu namanya personalized secara online. Bagus yang mana? Sebenarnya kembali lagi ke produknya teman-teman. Ada produk-produk yang harus personalized, ada produk-produk yang bisa kita jual secara umum. Misalnya, ketika kita bicara apa ya? Kita bicara produk misalnya, produk yang bersifat premium, misalnya saya punya hotel bintang 5, ya kan. Kira-kira pelanggan bintang 5, orang-orang yang menengah, yang orang-orang level atas, itu lebih suka di-approach secara mereka disamaratakan semua atau kita personalisasi. Tentunya kita pilih personalisasi. Tetapi juga ada misalnya produk, contohnya apa? Misalnya saya jualan lombok. Lombok itu nggak perlu personal ya kan? Kan lucu kalau jualan lombok kita personalisasi. Ya lombok sudah, semua sama. Tapi kalau kita bicara adalah misalnya hotel, kita bicara business hospitality, atau misalnya kita handphone yang mahal, kita bicara layanan perbankan, itu kita lebih personal. Ya, jadi bedain. Kalau produknya komoditi ya tentunya kita bicaranya adalah general approach. Nah ini contohnya, direct seperti apa, personal seperti apa, mass marketing itu seperti apa, ada TV pamflet, ada general approach itu seperti apa. Ya. Ini adalah contoh-contohnya bagaimana deskripsi dari 4 poin itu. Tujuannya apa sih? Komunikasi pasar ini adalah supaya komunikasi lebih efektif dan mengenai audiens. Kita bisa hit direct to audience yang tepat ya. Jangan gerambiang kayak tadi saya jualan lombok, tapi saya mau nembaknya personal. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi efektif nggak? Efisien nggak? Nggak. Ya. Yang kedua adalah menangkan persaingan. Pasti kita kan kepengen bersaing, kita kepengen jadi pemenang di market. Dalam menghadapi tantangan dapat meningkatkan strategi yang tercakup dengan komunikasi pemasaran terpadu. Kita bisa mengumpulkan nih. Kita bisa pilih-pilih secara demografi, kita pilih-pilih secara target marketnya seperti apa. Nah, ini branding. Brand didefinisikan sebagai nama, istilah ungkapan, simbol, dan lain-lain yang ditujukan untuk menjelaskan barang atau jasa yang dijual dan membedakan dengan barang jasa yang lain. Ya. Merek yang bagus akan mencapai hal-hal seperti satu, clear pesannya, membangun kredibilitas, ya. Jangan sampai merek malah menghancurkan kita. Menumbuhkan hubungan profesional, motivasi pembeli, dan memantapkan loyalty dari pengguna. Ya. Contohnya gini lah, kalian kalau misalnya ngopi aja, ya. Ngopi kopi sasetan kapal api, kalian mau pamerin nggak ke teman-teman? Saya mau pamer di Instagram nggak? Saya lagi minum kopi kapal api saset loh, kopi susu nih. Mau kalian pamerin nggak di Instagram? Sama nggak dengan kalau kalian misalnya minum kopinya dari Janji Jiwa atau kopinya Starbucks bahkan misalnya. Kalian pasti pamerin kan, wah di Starbucks segala macam. Brand itu kayak gitu ya. Sometimes brand yang sudah luar biasa membuat kita mau membayar lebih untuk layanan yang sama. Misalnya kayak tadi, sama-sama kopi. Ya. Kalau agak keren dikit, kita kopinya Toraja aja. Kita kopi dripping lah. Kopinya Janji Jiwa, Toraja misalnya. Kopinya Starbucks,
Toraja. Tekniknya sama-sama V60 misalnya. Ya. Di Starbucks V60 juga, sama tekniknya, alatnya sama. Tetapi kenapa harganya beda? Tempatnya sama-sama nyaman, ya kan? Yang beda adalah logonya. Mereknya yang bikin itu berbeda. Ya. Jadi brand yang baik harus bisa membuat kayak gitu. Apa sih yang Starbucks deliver? Starbucks mendeliver bahwa minum kopi itu tidak hanya sekedar minum kopi, tetapi minum kopi itu adalah suatu lifestyle, suatu gaya hidup, menunjukkan lu keren nih, lu adalah eksekutif nih misalnya, lu businessman yang sukses nih. Misalnya bisa aja di-create seperti itu, ya. Jadi kekuatan branding ada di situ. Contoh Coca-Cola. Coca-Cola itu harga merek Coca-Colanya itu jauh lebih mahal dari total aset fisiknya mereka. Karena saking kuatnya image Coca-Cola. Oke. Nah, merek itu ada 3. Layanan intinya apa sih? Spesifikasi produknya apa dan interaksinya seperti apa? Ya. Nah, tanggapan konsumen dapat ada 2 bentuk. Satu adalah brand awareness. Itu kedalaman dan keluasan. Artinya, makin orang aware akan merek tertentu, itu akan lebih tajam orang akan melihatnya atau menyadarinya atau apa ya, awareness itu sadar, dia sadar oh merek kalau kita nyebut Starbucks, oh itu kopi. Ya kan nggak ada ngomong Starbucks ngomong laundry gitu. Nggak ada. Ketika saya bilang Nike, itu adalah sepatu. Ya, itu namanya brand awareness. Tapi kita lihat brand-brand lokal kayak Kompas, sepatu Kompas misalnya. Bagi yang ngikutin, kita tahu ketika kita ngomong Kompas, oh itu sepatu. Tetapi coba bayangin, kalian ngomong itu ke orang tua kalian. Ngomong Kompas itu adalah penunjuk arah mata angin. Ya. Jadi brand awareness itu kayak gitu. Brand association juga seperti harus kuat juga. Itu bicara powernya dari merek, keunikannya seperti apa. Ya. Kita bicara Aqua. Aqua sudah diasosiasikan sebagai air mineral. Ya, itu adalah salah satu contoh kekuatan dari brand association. Nah, keuntungan bagi konsumen mungkin termasuk meningkatnya kepercayaan dalam membeli, loyal terhadap merek, dan kepuasan dalam dan experience. Bagi perusahaan ya ujungnya adalah margin dan profit. Ya. Nah, ini adalah brand contohnya tradisional dan online. Ya. Tapi sekarang gimana? Sekarang bisa campur aja. Orang di offline bisa masuk ke online. Ya. Orang yang dulu full di online sekarang masuk ke offline. Ini marketnya udah situasinya sudah campur aduk nih sekarang. Yang online masuk ke offline, ya kan? Yang offline masuk ke online. Contohnya Ruang Guru. Ruang Guru itu adalah bimbel berbasis online. Tetapi dia sekarang buka kantor-kantor di kota-kota besar. Ya kayak sekarang di Pandanaran. Dia bikin bimbel offline yang langsung tatap muka. Kayaknya dari basicnya online dia terjun ke offline. Yang biasa dulu online kayak misalnya offline kayak misalnya Matahari lah. Matahari dulu kan kita kota ada di mall-mall. Sekarang mereka punya Matahari online shop-nya. Mereka masuk ke jadi udah campur aduk lah. Sekarang udah nggak ada lagi oh ini tradisional brand hanya di offline. Oh ini nggak. Sekarang sudah rata-rata akan bermain di 2 sisi. Kita bermain di 2 kaki offline dan kaki online, konvensional dan digital. Nah, bagaimana membangun brand online? Ini sebenarnya mata kuliah digital marketing. Ya. Sama sih sebenarnya dengan yang konvensional. Adalah kita harus definisikan merek yang baik dan clear ke pelanggan. Kita tahu pelanggan itu dan pastikan kita tahu apa kebutuhan dari pelanggan. Dotnya dipantau, gimana yang titik kunci yang bisa berhubungan, ya kan? Ini adalah poin-poin yang bagaimana brand itu dibentuk. Ini tidak hanya online sebenarnya, offline juga seperti ini. Ya. Nah, agar berhasil kita harus mengerti kebutuhan pelanggan pasti. Ya. Nah, kenapa harus membangun brand? Karena dengan brand yang kuat, apalagi persaingan yang ketat, kita bisa lebih outstanding, kita lebih bisa nonjol. Ya. Nah, ingat nih,
Brand adalah janji kita kepada para pengguna dan merupakan fondasi dari komunikasi marketing. Artinya jangan meleset. Ketika kalian punya brand dan tagline on time, ya pastikan kalian adalah on time. Ya. Branding adalah efek identitas sukses, efek langsung pada latas website. Orang langsung ngetik dengan brandnya, Nike, Starbucks, orang langsung ngetik gitu, www.starbucks.com misalnya, reebok.com, nike.com, converse.com. Ini setting online-nya seperti ini. Oke, demikian adalah untuk bab 6